tentunya dampak terhadap usaha yang saya lakukan pasti ada. Kalau kita selalu memikirkan akan kekurangan terus, kekurangan, kekhawatiran, kecemasan, maka ini tidak akan menjadi sesuatu yang mendidik kita untuk lebih depends on God. Kejatuhan soal ekonomi di keluarga saya ya pernah mengalami gitu ya. Kalau dulu papa saya pernah mengatakan akan sanggup mensekolahkan saya sampai kemanapun. Ternyata kemudian apa yang dikatakan itu tidak terjadi. Saya mengalami riset itu sudah 2 kali, ini riset yang ketiga kali gitu ya. Secara pergumulan saya melihat bahwa memang Tuhan pelihara terus gitu. Seperti Tuhan sudah membuktikan kepada 2 janda ini benar-benar desperate kehidupan mereka. Bukan ngomong 1 bulan, 2 bulan ke depan, bukan. Besok makan apapun nggak tahu. Tetapi Tuhan memelihara, Tuhan menolong dia. Tapi seringkali kita nggak merasa cukup. Kita multiply our needs. Saya pengen kadang-kadang buat suatu challenge di gereja kita, yaitu namanya Nokia Challenge. Ya, ayo balik ke Nokia 1 hari yuk. Halo saudara, kita kembali di dalam program Pilgrim's Talk at Gary Karawaci, dan secara khusus seri ini akan membahas satu tema besar, yaitu COVID mengubah kita. Pandemi ini mengubah kita, mengubah berbagai sektor, berbagai sisi kehidupan kita. Dan saat ini, di episode ini, kita akan membahas satu tema yang mungkin salah satu sektor yang sangat terdampak oleh pandemi COVID-19 ini, yaitu keuangan. Dan saya tidak akan sendiri, seperti biasa saya akan ditemani oleh beberapa hamba Tuhan dan juga tamu yang akan menemani saya berdiskusi. Yang pertama adalah Pendeta David Tong, yang adalah Gembala Sidang Gary Karawaci. Dan yang kedua adalah Pendeta Budi Sutrisno, yaitu Asisten Gembala Sidang Gary Karawaci. Dan juga ada 2 orang bapak-bapak dan 1 orang ibu yang akan menemani saya. Yang pertama adalah Pak Saud. Pak Saud ini juga melayani di Gary Karawaci, biasanya di belakang layar, tapi kali ini di depan layar dan akan kita ajak berdiskusi bersama-sama. Yang kedua adalah Pak Edi. Pak Edi juga melayani di Gary Karawaci, dan terakhir adalah Ibu Meta. Ibu Meta juga melayani di Gary Karawaci. Saudara-saudara sekalian, pandemi COVID-19 ini tentu kita sadari, baik kita lihat di sekitar kita ataupun mungkin kita alami sendiri, itu memberikan dampak di dalam sektor keuangan. Saya mau mengutip satu buah artikel. Gara-gara COVID, sepanjang COVID ini, saya kutip dari statement Menteri Bappenas Suharso Manoarfa menyebutkan bahwa pandemi ini membuat berbagai perusahaan di sektor bisnis itu merugi. Dan dia mengutip data dari World Bank mengatakan bahwa sebesar 60% perusahaan bisnis di dunia itu sudah mengalami kebangkrutan. Dan ketika perusahaan terkena dampak, maka keuangan perorangan pun terkena dampak. Saya juga kutip dari salah satu artikel di bulan Maret 2021 mengatakan setahun COVID-19 di Indonesia itu 2,76 juta orang bertambah menjadi warga miskin. Saya mau langsung bertanya kepada ketiga guest kita. Menurut Bapak Ibu, seberapa buruk pandemi COVID ini memberikan dampak secara keuangan? Baik mungkin di sektor bisnis ataupun sektor perseorangan. Dari pengalaman saya, sejak tahun 1997, saya rasa sekarang adalah kondisi krisis yang paling parah gitu ya. Karena kalau kita lihat tahun 97 itu krisis tidak seluruh dunia mengalami gitu. Tapi kali ini benar-benar seluruh dunia mengalami krisis yang sama, sehingga pasar benar-benar turun secara bersama-sama seluruh dunia. Jadi tidak ada satu sektor pun yang mungkin bisa luput daripada krisis kali ini. Kalau secara usaha gitu ya, saya melihat dalam berapa tahun gitu ya, saya gak terbayang gitu ya bisa ada dalam situasi yang dalam bisnis itu kita seperti tidak tahu harus melakukan apa, karena semuanya itu begitu global gitu, semuanya begitu tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Jadi secara, kalau kita lihat dari hitungan secara bisnis gitu ya, itu cukup buruk gitu ya, dan pasti itu mempengaruhi terhadap keuangan secara personal juga sebenarnya. Di dalam diskusi keluarga saya sering bilang gitu ya dengan suami, dengan anak-anak,
Kita merasakan nggak sih suatu saat titik di mana kita itu berhenti dalam kehidupan gitu ya. Tiba-tiba semuanya tidak seperti yang kita bayangkan. Sesuatu berjalan dengan semestinya gitu ya. Sepertinya setiap hari ngulang begitu aja. Tetapi ada satu titik waktu pandemi ini benar-benar begitu dahsyat sekali efeknya. Dan ironis kalau kita lihat di resto-resto, kalau kita ke mall gitu ya, dan di beberapa resto yang buka di ruko-ruko itu semuanya hampir sepi pengunjung, bahkan mulai tutup. Itulah dampak yang saya pikir sangat kita lihat dan memprihatinkan. Dalam pelayanan digital ministry kami juga sempat melakukan survei kepada jemaat sebagian besar di GRI Karawaci, dan di dalam survei itu kita juga tanyakan kepada para pemilik usaha. Dan kita tanyakan bagaimana pandemi ini memberikan dampak terhadap pendapatan mereka. 72,7% di antara mereka mengaku pendapatannya berkurang. Hanya 13,6% yang tetap dan 13,6% lainnya yang bahkan mengaku meningkat. Saya mau tanya sebagai pelaku usaha ya, yang saya tahu Pak Saud dan juga Ibu Meta ini juga salah satu pelaku usaha. Pak Edi sendiri juga menjadi manajemen di dalam korporasi yang juga pasti terkena dampaknya. Bagaimana pelaku usaha ini meresponi dan menyikapi pandemi yang terjadi seperti ini? Pendapatan daripada unit bisnis gitu ya, itu tiba-tiba kemudian drop sedemikian rupa karena drastis gitu ya, sehingga itu mempengaruhi semua perhitungan kita. Kita sudah menghitung gitu ya ke depan gitu ya, kira-kira bagaimana harapan kita gitu ya terhadap bisnis. Tiba-tiba itu tidak sesuai dengan harapan kita. Itu cukup mengagetkan dan kita tidak bisa berbuat apa-apa gitu ya, karena situasinya kayak waktu awal daripada COVID itu gitu ya, tiba-tiba semua PSBB gitu ya. Orang begitu ketakutan, orang tidak berani kemana-mana, karena kebetulan bisnis saya di bidang jasa gitu ya. Siapa yang akan menggunakan jasa kita? Terus bagaimana saya kemudian bisa menutupin gitu ya untuk membayar karyawan gitu ya, cost yang sudah dibelanjakan gitu ya kan, biasa kita beli kemudian baru dibayar berikutnya gitu ya. Kita harus kemudian menata ulang gitu ya. Nah, kita nggak tahu gitu ya, pada awalnya kalau buat saya gitu ya, saya pikir oh mungkin dalam berapa bulan dia akan membaik gitu ya. Ternyata gitu ketika bulan yang itu ataupun analisa para ahli tentang pandemi begitu ya, udah sampai pada titik itu, ternyata dia tetap terus naik gitu ya. Jadi dulu saya pikir gitu ya, oh dalam berapa bulan ini akan membaik. Saya yakin itu gitu ya. Kita optimis, kita berhemat, kita kemudian melakukan tindakan-tindakan perencanaan ulang. Begitu tiba di titik itu ternyata masih belum terjadi. Oke, tambahin satu lagi, satu tahap lagi. Tiba-tiba nggak sesuai lagi. Sampai pada satu titik saya itu ya udah tunggu aja gitu ya. Apa yang terjadi gitu ya. Tetapi yang bisa kita lakukan saat ini ya do the best gitu ya saat ini gitu ya. Apa yang bisa kita lakukan secara bisnis untuk kita bisa tetap survive gitu. Kalau saya bilang pada karyawan, kita harus bisa survive gitu, kita harus bisa melewati masa-masa ini. Tentunya dampak terhadap usaha yang saya lakukan pasti ada gitu ya. Walaupun kita harus belajar untuk berhikmat, yaitu memikirkan semuanya itu di dalam kedaulatan Tuhan. Kalau kita selalu memikirkan akan kekurangan terus, kekurangan, kekhawatiran, kecemasan, maka ini tidak akan menjadi sesuatu yang mendidik kita untuk lebih depends on God gitu. Jadi saya rasa ketika ada, boleh dibilang usahanya itu tadi sama seperti yang Pak Saud ungkapkan di bidang jasa gitu ya. Jadi stagnan gitu ya. Tidak terlalu berpengaruh seperti apa tapi stagnan, dan kemudian masih bisa untuk dilakukan secara online, ada masih hal-hal yang kita bisa syukuri. Tetapi menjadi satu pemikiran, apakah ini akan berjalan terus-menerus seperti itu gitu ya. Nah, ini kita hanya minta anugerah Tuhan. Dan kemudian jika masih bisa berjalan, apa yang kita bisa berikan yang terbaik dari servis kita kepada orang lain ya, sehingga tadi tetap kita bisa menjadi berkat di tengah-tengah krisis pandemi yang ada ini. Di awal itu sangat stressful karena penjualan saya waktu itu turun hingga 75%, sehingga benar-benar seperti yang Pak Saud bilang, nggak ngerti harus diapain gitu ya. Jadi pendapatan segedemikian parahnya, sehingga kita juga nggak tahu seberapa lama ini bisa berlangsung gitu ya. Karena waktu itu juga kita belum tahu pandemi ini seperti apa gitu ya. Baru belakangan kan berjalannya waktu di bulan April, Mei itu mulai ada orang menyatakan bahwa pandemi ini siklusnya seperti ini. Nah, barulah kita mulai menata gitu ya, menata diri bagaimana harus bersikap terhadap pandemi yang mungkin akan
cukup panjang gitu. Jadi bulan Mei itu saya sudah sadar gitu bahwa pandemi ini nggak akan berakhir dalam waktu yang cepat gitu ya. Dan itu merubah semua strategi dan planning yang sudah direncanakan, bahkan baru selesai direncanakan di bulan Januari itu pun harus berubah semua total. Dan itu sangat-sangat stressful memang. Hal apa yang dilakukan, Pak? Saya kebayang kalau bicara ilmu marketing, ilmu investasi, ilmu resiko, itu ada bukunya, ada ilmunya, ada proses atau ada jalurnya untuk kita belajar hal-hal itu. Tapi meramal pandemi tentu tidak ada yang mempersiapkan. Bagaimana pelaku bisnis bisa mempersiapkan diri? Bahkan ya kalau boleh pakai satu istilah yang lebih agak bernuansa negatif, bisa bertahan di dalam kondisi seperti ini. Ya tentu penghematan ya dari segala macam bidang gitu ya. Ya. Jadi biaya-biaya yang tidak perlu ya kita mulai potong gitu ya. Terus hutang juga begitu. Berbagai macam hutang yang bisa kita lunasi gitu ya. Karena kita nggak mau leverage kita terlalu tinggi juga gitu. Karena kalau leverage hutangnya tinggi, kita kerja capek-capek hanya untuk bayar hutang gitu. Itu yang nggak kita inginkan juga gitu. Kita mau juga bisa mempertahankan karyawan semaksimal mungkin. Itu yang jadi prioritas waktu itu. Kami juga menanyakan bagaimana kondisi keuangan Anda, para responden, dan 40,1% mengatakan kondisi keuangannya itu memburuk. Ada 48,4% mengatakan kondisi keuangannya tetap, meskipun tetap ada 11,5% yang mengatakan itu kondisi keuangannya membaik. Saya mau sekarang ke Ibu Meta gitu. Ibu rumah tangga, ibu-ibu biasanya meskipun nggak selalu ya, itu pengatur keuangan keluarga, ya, bendaharanya keluarga. Kalau istilah teman saya itu jadi menteri keuangan. Jadi pengaruh pandemi ini ternyata membawa satu perubahan di dalam kehidupan keluarga. Ya tentunya dari pemotongan gaji gitu ya, kebetulan suami kerja di kantor, semua berdampak begitu ya. Nah cepat atau lambat kita rasakan ini makin lama makin nusuk nih, makin sakit rasanya gitu ya. Karena tambah lama kita harus berhemat di area-area yang memang seharusnya biasanya kita keluarkan gitu ya. Tetapi satu hal, ada hal-hal yang Tuhan ajarkan kembali gitu ya. Yang tadi misalnya seperti hal-hal yang tidak penting gitu ya, kita bisa minimalkan untuk tidak dilakukan atau tidak dibeli ya. Jadi semuanya ini sekali lagi bahwa dampak-dampak yang ada pasti berpengaruh karena penghasilan keluarga kami juga mengalami penurunan gitu ya. Tetapi tetap bagaimana kita bisa berhikmat untuk boleh melengkapinya kembali menjadi sesuatu yang harmonis. Kita mendengarkan sharing-sharing ini real, ini pergumulan yang real. Bagaimana dengan saudara? Mungkin saudara-saudara yang menyaksikan juga mengalami hal yang sama. Bagaimana pandemi ini mempengaruhi bahkan secara negatif kondisi keuangan saudara. Mungkin bisa share atau komentar mengenai hal ini di dalam komentar, dan saya persilakan untuk kita bisa juga men-sharingkan kondisi kita. Saya mau ke Pak David dan juga Pak Him. Ini pergumulan yang real, yang spesifik bicara soal keuangan. Tema soal penghematan, tema soal investasi, tema soal financial management, pengaturan keuangan. Apakah Alkitab juga bisa menjawab hal-hal tema-tema persoalan seperti ini, Pak? Ya kalau kita bicara mengenai uang ya, sebenarnya Alkitab banyak bicara juga mengenai hidup daripada anak Tuhan dan uang. Memang ada satu kesan seakan bahwa dalam beberapa bagian Alkitab itu kekayaan, uang itu seakan dipandang sebagai suatu hal yang dikritiki lebih daripada, ya kita tahu ya orang kaya yang bertanya kepada Tuhan Yesus bagaimana caranya dia bisa masuk atau mendapatkan hidup yang kekal. Lalu ketika Tuhan Yesus menyuruh dia untuk menjual semua yang dia miliki, lalu mengikuti dia, memberikan itu pada orang yang miskin. Lalu mengikuti dia itu, dia langsung meninggalkan Yesus dan dengan hatinya sedih karena Alkitab katakan sangat banyak sekali harta yang dia miliki. Lalu ada satu komentar dalam Alkitab bahwa sungguh tidak mudah bagi seorang yang kaya itu masuk dalam kerajaan surga. Lebih mudah seekor unta masuk dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Itu kritikan yang sangat pedas sekali. Tapi saya tidak merasakan bahwa Alkitab berbicara necessarily harus sangat negatif sekali dengan kekayaan.
Karena memang akar daripada segala kejahatan itu kan bukan uang ya, tapi cinta akan uang. 1 Timotius pasal 6 ayat 10 ya. Akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jadi attitude terhadap kekayaan. Dan kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-25, sana Yesus juga bicara mengenai ada seorang yang tuan yang pergi meninggalkan 3 hambanya. Lalu kepada 3 orang tersebut tuannya memberikan 1 talenta, 2 talenta, lalu 5 talenta. Kita lihat lalu satu orang yang memiliki 5 talenta, lalu ketika pulang tuannya mengembangkan 5 talenta lagi, 2 lalu kembangkan jadi 2 talenta lagi. Tapi yang 1 talenta kan akhirnya dipendam dan melakukan apa-apa. Dan tuannya lalu mengatakan kepada dia, mengapa engkau melakukan hal ini? Dia katakan bahwa saya tahu engkau adalah tuan yang jahat, yang kejam. Maka karena saya takut, saya simpan saja talenta ini. Lalu tuannya waktu itu berkata, engkau adalah hamba yang malas dan yang jahat. Malas dan jahat. Kita, menurut saya, orang Kristen perlu memiliki suatu kepekaan terhadap uang Tuhan. Karena uang kita dapatkan itu adalah miliknya Tuhan. Bagaimana kita mengolah uang tersebut, bagaimana kita mengusahakan uang tersebut, itu adalah suatu hal yang saya rasa harus kita pikirkan. Kita harus bertanggung jawab. Saya baru baca-baca belakangan ini, biasanya orang memberikan suatu advice kepada orang lain bahwa itu bisa bertahan, itu mereka menganjurkan minimal 3 bulan saving. Kalau kita bekerja, itu saving di dalam bank account kita itu harus ada minimal 3 bulan pekerjaan kita atau sampai 6 bulan. Itu supaya kalau dalam kondisi emergency dan sebagainya kita paling tidak ada buffer bisa hidup untuk 3 bulan atau sampai 6 bulan berikutnya. Tapi sekarang advice macam demikian ini tidak dianggap cukup. Dalam pandemi, ada orang yang mengatakan bahwa minimal harus memiliki 8 bulan saving. Saya rasa mungkin jarang ada orang yang bisa menyimpan uang, bahkan menyimpan sampai 8 bulan, 8 kali gaji atau salary per bulan. Itu mungkin tidak banyak orang bisa melakukan hal tersebut. Ya, ini orang mengatakan pandemi COVID ini ternyata berkelanjutan dan sangat panjang sekali. Tadinya pikir cuma beberapa bulan, ternyata mungkin bertahun-tahun akan terus berlangsung demikian. Orang dikatakan minimal harus memiliki saving 8 bulan. Pandemi COVID tahun kali ini itu membuat kita harus berpikir ya, sebenarnya siap tidak kita menghadapi suatu kesulitan, khususnya secara ekonomi. Sebenarnya juga kita diajak berpikir lagi bahwa tidak setiap saat kita sebagai anak Tuhan itu dijaminkan pasti lancar, enggak. Ada kesulitan tuh kita diajak untuk bisa mengerti kesulitan itu tiba dan siap tidak kita menerima hal tersebut. Saya rasa banyak orang, khusus juga banyak anak Tuhan, banyak anak muda yang tidak siap menghadapi karena mereka lebih mengutamakan experience dalam hidup. Ada uang, itu bukan dipikir mengenai simpan, saving, atau apa ya. Tidak dipikir mengenai hal itu, tapi spend. Anak muda sekarang sangat mementingkan experience khususnya ya. Kalau ada uang atau apa tuh, yang mereka pikirkan adalah bagaimana saya bisa mendapatkan enjoyment saat ini melalui apa yang saya miliki ini. Nggak pernah mereka berpikir mengenai mungkin menabung atau melakukan sesuatu untuk akhirnya jangka panjang. Itu mungkin jarang dipikirkan khususnya oleh banyak anak muda pada saat ini. Ya, kalau kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-8, khususnya ayat yang ketiga ya. Yohana, istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Disebutkan beberapa nama perempuan. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan Yesus dengan ke-12 muridnya dan beberapa orang lagi gitu ya, melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Ini menunjukkan bahwa uang itu juga bisa dipakai untuk pelayanan. Memiliki sesuatu kelebihan itu bukan sesuatu yang salah di dalam Alkitab, tetapi ini sekali lagi yang tadi Pak David katakan, yang menjadi akar dari segala kejahatan itu cinta kepada uang, bukan uangnya itu sendiri. Nah, maka kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ini ada perempuan-perempuan yang ini bahkan kemungkinan bukan orang Yahudi, karena ini dikatakan ya bendaharanya Herodes dan seterusnya gitu. Tapi mereka melihat pelayanan Yesus dan kemudian mereka digerakkan untuk mendukung pelayanan ini. Di tempat yang lain Lukas pasal yang ke-22 di dalam ayat yang ke-35. Yesus mengatakan kepada para muridnya ini setelah perjamuan malam, lalu ia berkata kepada mereka, ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, tetapi sekarang ini siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal, dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Ini bicara tentang persiapan. Ya, ada persiapan yang perlu
dilakukan oleh para murid untuk kemudian mereka akan melanjutkan pelayanan. Ya, khususnya setelah Yesus itu, ya, ini nanti setelah ini Yesus akan ditangkap, besoknya disalibkan dan seterusnya. Dan Yesus juga tidak akan terus-menerus bersama-sama dengan mereka. Yesus akan naik ke surga, sehingga mereka yang harus akan melanjutkan pelayanan itu. Yesus katakan, ya kamu harus punya persiapan juga. Gitu ya. Ketika punya persiapan itu berarti mereka juga harus memiliki sesuatu. Ya, di sini dikatakan pundi-pundi dan lain sebagainya. Dan maka kita bisa melihat bahwa ya uang itu juga penting, uang itu juga diperlukan gitu ya di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Saya mau mengajak kita merenungkan apa yang Tuhan perintahkan kepada Adam di dalam Taman Eden. Ketika Tuhan menciptakan Adam, kemudian membawa Adam ke Taman Eden, maka Tuhan memberikan perintah kepada Adam untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkan dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ya, di sini ada kata mengusahakan. Itu berarti ya mengelola, menjadikan lebih baik dan seterusnya. Karena apa? Karena ya taman itu tidak, kalau dibiarkan ya tidak akan terus-menerus kemudian memberikan buahnya yang kemudian bisa dinikmati, bisa dimakan, mencukupkan kebutuhan dari Adam dan Hawa, dan apalagi nanti kalau mereka punya keturunan gitu ya. Jumlah manusia akan makin bertambah banyak, tapi kalau Taman Eden itu tidak diusahakan, ya tentu tidak akan menghasilkan seperti yang seharusnya. Ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, salah satu hukuman Tuhan adalah mengutuk tanah, mengutuk bumi. Maka kemudian pekerjaan itu menjadi sulit ya, pekerjaan itu akan menjadi susah. Nah, di sini tetap manusia harus bekerja, tetap manusia harus mengusahakan supaya ciptaan ini, bumi, tanah, ciptaan ini yang Tuhan sudah berikan kepada manusia itu bisa menghasilkan, bisa memenuhi kebutuhan dari manusia itu sendiri. Nah, di sini kita melihat bahwa Tuhan mempercayakan atau Tuhan memberikan kepada kita kuasa untuk mengelola. Ya, untuk mengelola. Ingat ya, ini bukan cuma mengusahakan saja, tapi mengusahakan dan memelihara. Itu artinya tidak boleh eksploitasi ya. Mengusahakan, tapi juga memelihara. Saya mau kembali ke survei yang kita lakukan. Ketika kami survei, kami juga menanyakan kepada responden apa yang sudah Anda lakukan supaya bisa bertahan secara finansial, ini secara perorangan. Maka 56,1% menjawab berhemat adalah jawabannya. Dan 17,2% menjawab membuka usaha baru. Mungkin ada yang sudah berusaha, ada yang belum mulai mencoba. Dan saya mau tanya kepada para penonton yang menyaksikan episode ini, apa yang sudah Anda lakukan untuk bisa bertahan secara finansial? Silakan bisa chat di dalam komentar dan bisa men-sharingkan apa yang sudah Anda lakukan. Lalu kita juga menanyakan apa yang akan Anda lakukan. Kalau tadi sebelumnya sudah, maka ini apa yang akan Anda lakukan supaya bertahan secara finansial dalam menghadapi pandemi ini. Maka 29,3% tetap mengatakan berhemat, turun jauh. Ini jawabannya jauh lebih beragam. Ada juga yang berpikir untuk membuka usaha baru sama seperti sebelumnya, cuman jauh lebih meningkat menjadi 24,8%. Dan ada jawaban-jawaban lainnya bahkan sampai berpikir untuk menjual aset. Di sini ada 3,2%. Responden mengatakan mulai berpikir untuk menjual barang dan asetnya supaya secara finansial bisa bertahan menghadapi pandemi ini. Ini pergumulan-pergumulan yang real, pergumulan-pergumulan yang nyata. Dan saya mau kembali kepada ketiga guest kita pada episode kita kali ini. Apa yang akan kita lakukan itu menjadi pertanyaannya. Menjadi pertanyaan yang terus-menerus harus kita jawab. Bahkan jawabannya bisa berubah setiap saat. Tadi Pak Edi katakan, kita buat plan, selesai di bulan Januari, ternyata kondisi sudah berubah lagi. Harus buat plan lagi. Apa yang ini terus bergumul. Dan saya pikir ini juga salah satu ciri khas dari seorang pilgrim yang hidup selalu dekat dengan pergumulan dan pergumulan real. Sekali lagi adalah hoax bahwa ketika ada orang yang mengatakan orang Kristen itu bebas dari pergumulan, selalu bebas dari kesakitan kondisi finansial, ataupun kesakitan-kesakitan yang lainnya, tapi ternyata enggak. Pilgrim pun juga tidak kebal terhadap pergumulan keuangan.
pergumulan yang seharusnya kita lakukan ya ketika kita sudah banyak untuk mendengar khotbah-khotbah yang cukup mendalam ya, dan kemudian kita juga sering menyaksikan apalagi sekarang ya dengan online ya, khotbah-khotbah yang terus kita bisa saksikan setiap hari. Masalahnya adalah apakah semua itu kita lakukan sebagai aplikasi di dalam hidup kita. Itu yang terpenting. Nah, saya menyikapinya bersama keluarga adalah satu, di dalam seluruh kesulitan atau bahkan kita sebut saat ini sebagai suatu penderitaan yang diizinkan Tuhan, maka apakah kita itu bergumul dengan hanya terus mengeluh, begitu ya? Apakah pergumulan kita itu seharusnya didasarkan pada iman kita yang terus bertumbuh kepada Tuhan? Mungkin ketika ada keluhan, tetapi keluhan itu tidak sampai terus berlanjut dan kemudian kita nggak bisa move on gitu ya. Nah ini pengharapan yang ada di dalam Tuhan tetap kita harus pegang. Dan kemudian yang kedua, bagaimana kita bergumul yaitu dengan tadi berhemat. Kita ajak untuk anak-anak kita semua mengerti kondisi ini. Jadi jangan anak-anak kita itu nggak ngerti apa yang sedang orang tuanya pikirkan, gumulkan gitu ya. Mulai yang pertama kami lakukan adalah berhemat secara makanan. Ya, banyak hal yang kita harus pikirkan supaya dengan keuangan yang terbatas ini makanan itu tetap disajikan dengan gizi dan tentunya di dalam tidak berlebihan juga ya, terlalu mahal, dan anak-anak kadang akan belajar sekali bahwa mereka akan makan mungkin pagi, siang, kalaupun malam ada sisa ya kita makan lagi gitu ya. Dan gak harus selalu baru menu itu gitu ya. Jadi mereka bisa melihat. Mungkin seorang mama atau seorang ibu akan menambahkan menu-menu yang lain hanya di malam hari gitu ya. Itu oke banget. Jadi cara-cara seperti ini dengan memberikan pengertian kepada anak-anak tentunya soal makanan. Kemudian yang kedua, yang dilakukan berhemat adalah di dalam aspek ketika mereka les. Ya, ketika mereka les, ini mereka akan kita ajarkan bagaimana ketika harusnya 1 bulan ambil 4 kali. Mungkin kita akan siasati ya dengan 3 kali dalam sebulan, dan kemudian nanti pada yang minggu yang keempat kamu belajar sendiri di rumah. Nah, ini juga akan melatih anak-anak untuk belajar berjuang. Gimana di tengah-tengah kondisi pandemi ini mereka tetap bisa untuk mendapatkan peningkatan prestasi dan mereka akan mandiri melakukannya di rumah. Jadi nggak harus bergantung kepada guru. Dan yang ketiga yang kita lakukan bersama-sama di tengah pandemi ini adalah tetap boleh merasakan sukacita di dalam Tuhan, di tengah-tengah seluruh hal yang Tuhan izinkan. Ya, di dalam tengah-tengah seluruh keluhan yang kita sampaikan, kita tetap bisa datang ke gereja dengan penuh sukacita. Ya, itu tentunya akan membawa kita pada pengertian bahwa uang bukan segalanya, tetapi kepenuhan jiwa kita adalah di dalam Kristus Yesus. Kalau saya secara pribadi tentang kejatuhan soal ekonomi gitu ya, itu bukan hanya soal pandemi. Saya pernah mengalami di keluarga saya ya gitu ya, pernah mengalami gitu ya. Kalau dulu papa saya pernah mengatakan akan sanggup gitu ya mensekolahkan saya sampai kemanapun gitu ya. Ternyata kemudian apa yang dikatakan itu tidak terjadi. Bahkan secara keluarga gitu ya mengalami kejatuhan. Tetapi satu hal gitu ya, saya merasa Tuhan membentuk saya gitu ya, bahwa ada pemeliharaan Tuhan gitu ya. Saya cuma teringat gitu ya, asal ada makan gitu ya, istilahnya pemeliharaannya begitu basic gitu daripada Tuhan, itu enough gitu ya, itu cukup. Maka dalam pandemi ini pun juga sebenarnya bukan saya menjadi orang yang sok pede sekali gitu, karena dalam hal ini pun ada kegentaran gitu ya. Saya pikir Tuhan tetap akan memelihara umatnya gitu. Mungkin bukan dengan sebuah kelebihan gitu, tetapi dengan sebuah kecukupan. Itu yang saya percaya gitu ya. Dan dalam pergumulan masa pandemi ini gitu ya, meskipun saya sendiri gitu sebagai pelaku usaha, saya membuka 1 unit usaha pas di bulan Januari, dan itu udah jelas di depan mata sebuah loss yang begitu besar gitu ya. Tetapi saya percaya gitu ya, ada pemeliharaan Tuhan gitu ya, dan mengajarkan buat saya gitu pribadi untuk bergantung kepada Tuhan, untuk terus berharap kepada Tuhan, bukan berharap untuk kemudian saya mendapat apa istilahnya menutupi kerugian, itu enggak, tapi saya berharap pada pemeliharaan Tuhan, khususnya saya gitu sebagai kepala keluarga, memberikan ketenangan saya gitu ya, ketergantungan saya, memberikan pengaruh kepada istri, kepada anak gitu ya, di rumah, sehingga kita bisa menjalani satu masa ini gitu dengan belajar bergantung kepada Tuhan lebih lagi gitu ya, khususnya dalam masa-masa yang tidak terduga dan begitu sulit buat semua orang. Pengalaman saya sih sama dengan Pak Saud.
gitu ya, bahwa kalau Pak Saud bilang keterjatuhan gitu ya, kalau saya sering bilang Tuhan meriset saya gitu ya. Saya mengalami riset itu sudah 2 kali, ini riset yang ketiga kali gitu ya. Di situ memang secara pergumulan saya melihat bahwa memang Tuhan pelihara terus gitu, baik saya pribadi maupun keluarga saya gitu ya. Jadi memang kebutuhan kita tuh sebenarnya nggak banyak gitu. Cuman kita aja yang kadang-kadang menambah-nambahi kebutuhan kita gitu ya, sehingga kita akan tambah terus gitu. Padahal sebenarnya basic needs kita ya segitu-segitu aja. Dan menurut saya juga mau orang kaya mau orang miskin juga basic need-nya sama gitu ya. Cuman sayangnya di Indonesia kan nggak ada standar hidup yang bisa dijadikan patokan gitu ya. Walaupun ada standarnya tapi kayaknya agak sulit untuk di ini. Tetapi kembali lagi tadi, berkali-kali riset itu membuktikan bahwa Tuhan juga memelihara kami semua gitu di dalam keluarga saya gitu ya. Itu sangat-sangat luar biasa. Kalau kita lihat dalam Matius pasal 6 ya, doa Bapa kami, salah satu doa yang ada berapa petisi, ada 6 petisi, kita bisa bagi doa Bapa kami dalam 6 petisi, 3 pertama berkaitan dengan Tuhan, 3 petisi terakhir berkaitan dengan diri kita ya. Saya pernah katakan bahwa salah satu petisi yang paling sulit untuk bisa diucapkan adalah satu petisi yang keempat, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Bukan karena kita tidak cukup, seringkali kita justru lebih daripada cukup, sehingga merasa dependence hari demi hari bergantung, sehingga kita harus mendoakan makanan kami pada hari ini. Itu tidak gampang mendoakan. Bagaimana kita bisa mendoakan hal itu dan menikmati hal itu ketika kita buka kulkas kita, lalu kita melihat kulkas kita bisa menjamin makanan untuk 2 minggu ke depan, misalnya, untuk berapa lama ke depan. Itu nggak ada perasaan bahwa kita harus bergantung seperti demikian. Mungkin pandemi itu bisa membuat kita untuk mengorientasikan diri kita, mengatakan bahwa kita itu ternyata banyak kekurangan, kita harus banyak bergantung, kita tahu bahwa kita itu adalah musafir yang seharusnya hari demi hari itu bergantung kepada Tuhan. Satu hal dalam hidup kita baru menyadari satu hal, bahwa tadi berhematlah atau melakukan demikian banyak hal yang lainnya, makan dikurangi, kita baru tahu bahwa ternyata kita sekali hidup dengan kelebihan yang tidak perlu. Kita sekali hidup dengan something yang nggak essentials. Ya, apakah itu nonton keluar kah, atau melakukan ini dan itu kah, itu sebenarnya banyak hal yang kita tidak perlu. Kita bisa lihat, kita justru dalam pandemi ini kita harus mungkin dipaksa ya untuk memperhatikan pengeluaran kita, pengeluaran rumah tangga kita. Lalu kita harus melihat mana yang harus diperlukan, mana yang bisa dibuang, atau mana yang bisa mungkin ditunda sementara dan seterusnya. Saya masih teringat waktu saya dulu di Amerika sekitar tahun 2007-an gitu ya. Itu pertama kali saya ganti TV saya dari TV yang dulu CRT ya, yang gede banget itu kan ya. Tabung. Ya, TV tabung ya. Lalu ganti menjadi TV yang plasma LCD. lah, LCD lah dan seterusnya ya. Lalu saya sudah ganti TV jadi kurus gitu ya. Lalu mau cari TV yang juga HD, high definition, yang ya 1080, 1080 dan seterusnya. Lalu setelah ganti TV tersebut, ternyata kompleksitas hidup tuh bertambah. Saya lihat TV channel saya kenapa masih low definition gitu ya. Saya mau ganti, tambah uang untuk akhirnya bisa channel TV, kabel TV saya di Amerika itu bisa juga HD TV dan seterusnya. Maksud TV-nya sudah HD, channel programnya masih low definition gitu ya. Kita juga mau naikkan. Lalu saya pikir satu hal ya, itu seringkali dalam hidup kita menambah, yaitu multiply our needs. Tadi juga Pak Edi ya, tadi sudah Pak Edi juga sudah katakan juga, kita multiply needs. Dan seringkali akhirnya kita merasa kekurangan karena needs kita itu bukan semakin sederhana, tapi semakin bertambah banyak. Dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 8, itu Paulus sudah katakan, ini juga tadi sudah dikutip juga oleh Pak Saul juga ya, asal ada makanan dan pakaian, itu aku sudah cukup. I feel content already. Tapi seringkali kita nggak merasa cukup. Ya kalau kita beli HP lah, mau yang paling canggih, lalu juga ntar mulai mikirin mengenai kalau udah HP-nya bisa LTE, yaitu harus juga data paketnya yang juga datanya yang besar. Kita multiply our needs. Pandemi seharusnya membuat kita memikirkan ternyata our needs itu sederhana sekali. 20 tahun yang lalu, ya kita nggak ada HP pun hidup ya.
Ya. Ya kan, kita nggak ada HP pun hidup, dan kita nggak ada yang namanya Google Maps pun tetap nggak nyasar. Kita tetap bisa sampai ke tujuan juga gitu. Tinggal Nah, nanya. tinggal nanya, kadang-kadang turun tengah jalan lo kita nyamperin orang yang tanya jalan. Tapi sekarang tiba-tiba kok kita nggak ada itu semua, kayaknya sepi ya. Kok kita nggak ada semua itu, kayaknya kok kita kekurangan, kayak nggak eksis atau bagaimana ya. Saya pengen kadang-kadang buat suatu challenge di gereja kita ya, itu namanya Nokia Challenge. Ya, ayo balik ke Nokia satu hari yuk. Balik ya, nggak ada game lah, nggak ada ini, nggak ada itu. Cuma telepon doang, telepon ya pakai untuk telepon. Sekarang telepon kita dipakai untuk jadi waker, jadi pakai untuk jadi surf internet, komputer, macam-macam. Itu ya, itu smartphone. Ya. Nah, itu perhatikan ya, Alkitab mengatakan ya, Tuhan Yesus katakan, kamu doamu tuh nggak perlu bertele-tele karena Tuhan sudah tahu apa yang kamu perlukan. Ya, Tuhan sudah tahu what you need. Tapi bukan berarti bahwa kita sekali minta sama Tuhan what we desire, yang kita inginkan, yang kita minta daripada Tuhan. Berhemat tuh menunjukkan pada kita banyak hal yang kita sebenarnya bisa remove daripada kebutuhan kita sehari-hari. Itu harus. Pandemi mungkin force kita untuk mengetahui bahwa to the basic needs, itu apa yang harus kita perjuangkan untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Ini satu pengertian ya, maksudnya jangan sampai kita berpikir bahwa anak Tuhan itu sama sekali tidak perlu kebutuhan, itu tidak mungkin. Anak Tuhan itu masih juga adalah orang yang manusia yang masih perlu makan, perlu hidup. Cuma bukan berarti bahwa karena kita, seringkali ada teologi yang salah juga mengatakan bahwa karena kita adalah anak Tuhan, maka kita harus bisa mendapatkan segala kelimpahan hidup. Itu juga tidak benar juga. Pandemi akhirnya juga mengoreksi teologi kita. Ya, kita memang masih bergantung, masih hidup dalam dunia ini, masih perlu uang. Kita tidak meminta muluk-muluk daripada Tuhan, tapi kita juga tidak mengatakan semua materi sudah penting. Kita harus bisa hidup dan berjalan di tengah-tengah, menyeimbangkan kedua hal ini. Ya, kalau kita berkaca pada episode sebelumnya Pak David, kita melihat bagaimana pandemi itu justru memperbaiki relasi. Pandemi itu membuat justru kita membuka mata kita untuk melihat ladang pelayanan yang sebenarnya selama ini terbuka lebar. Dan termasuk ternyata untuk masalah keuangan pun juga pandemi ini bukan sepenuhnya bencana, tapi justru eye-opener, membuka mata kita untuk memandang apa yang seharusnya esensial menjadi tetap esensial, dan yang tidak esensial menjadi tidak esensial, memang seperti seharusnya. Waktu PSBB ya Sam ya, waktu restoran ditutup segala, memang ada kesulitan bagi pengusaha restoran ya. Ya. Tapi mungkin juga banyak daripada kita juga kangen sama pergi ke restoran gitu, pengen keluar, pengen makan di luar. Tapi akhirnya nggak bisa. Tapi waktu itu juga kita juga mengatakan bahwa ternyata kita juga tidak memerlukan juga harus spend uang makan gitu. Kita bisa pikirkan tuh, kita bisa hitung ya. Sebelum pandemi ini kita makan luar tuh kita habis berapa sebenarnya? Ya. Tiba-tiba ada hobi baru Pak, agroponik atau menanam sayur-sayuran di rumah. Ternyata bisa, ternyata banyak yang lakukan itu. Pak Budi mungkin ada pendapat juga Pak, silakan. Iya. Justru sebenarnya saya melihat banyak orang yang kemudian talentanya Berkembang. terpakai gitu kan ya. Selama ini nggak kepake. Kenapa? Karena ya sudah cukup gitu ya, nggak perlu mengerjakan dengan tangannya sendiri ya, dari penghasilannya biasa tuh sudah cukup. Sekarang mungkin berubah, berbeda, sehingga kemudian dia mengerjakan dengan tangannya sendiri, dan pada akhirnya ya bisa juga begitu ya. Tiba-tiba buat roti sendiri di rumah ya. Tiba-tiba masak, yang nggak pernah masak tiba-tiba bikin catering begitu kan ya. Tapi sayangnya saya juga ketemu dengan orang-orang yang akhirnya ya tetap nganggur, kehilangan pekerjaan awalnya, tapi terus kemudian ketika cari pekerjaan baru kan susah. Dapat pekerjaan yang kemudian gajinya jauh lebih kecil, dia nggak betah juga gitu ya. Jadi ketika dia mengerjakan itu, dia pikir saya ngerjain ini cuma dapat sekian gitu kan. Dulu saya kerjanya seperti apa, dapatnya seberapa begitu. Terus kemudian dia tidak melanjutkan pekerjaan itu. Bagi saya itu juga satu hal yang salah. Karena ketika ya Tuhan masih memberikan kesempatan bagi dia untuk bekerja, untuk dia bisa melakukan sesuatu, dia tidak mau lakukan, itu juga satu hal yang buat saya salah gitu ya. Nah, tapi yang tadi kita bahas gitu menarik sekali. Kita mungkin sudah terbiasa dengan gaya hidup kita sebelum pandemi yang ternyata boros. Ya, yang ternyata boros. Alkitab tuh memberikan peringatan-peringatan. Nah, khusus untuk ini kita mungkin perlu membaca kitab hikmat kali ya. Amsal 21 ayat 17 dan ayat yang ke-20. Orang yang suka bersenang-senang akan kekurangan. Orang yang gemar pada minyak dan anggur tidak akan menjadi kaya. Ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak, tetapi orang yang bebal memboroskannya.
Ini bicara bukan nggak punya uang, bukan tidak memiliki, punya tapi tidak tahu bagaimana cara pakai. Ya punya tapi kemudian tidak tahu bagaimana cara pakai. Ya perhatikan juga di dalam Lukas 15 satu perumpamaan yang sangat terkenal tentang anak yang hilang. Di dalam LAI diterjemahkannya sebagai anak yang hilang, tapi dia terhilang kenapa? Ya meskipun ini bukan satu-satunya dosa dari anak ini, tetapi ya dia sudah mendapatkan bagiannya dia, itu bagian yang saya yakin cukup besar, dan dia memboroskannya. Di dalam bahasa Inggris itu prodigal son, ya, anak yang boros, dia memboroskannya sehingga terus kemudian dia jatuh ke dalam keterpurukan. Perhatikan, mungkin sekali anak ini jatuh kejatuhannya dia adalah pada masa kelaparan kan, yaitu mirip sama kita pada masa kelaparan. Pada waktu itu tuh bukan masa kelaparan yang pendek. Kalau kita sekarang masa kelaparan mungkin 3 bulan, 4 bulan, terus kemudian masih bisa panen lagi. Ya, apalagi sekarang mungkin punya cadangan pangan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa diatasi. Tapi dulu kalau kelaparan itu bisa minimal 1 tahun. Karena mereka ya menanam tahun ini untuk diambil hasilnya tahun depan. Nah, maka ini kemungkinan satu masalah yang sangat besar pada waktu itu. Dia sudah menghabiskan seluruh hartanya, memboroskannya, dan kemudian tiba-tiba masa kelaparan tiba. Kalau itu bukan masa kelaparan, mungkin dia masih survive, tapi ya ternyata enggak begitu ya. Ya, itu adalah satu kesulitan yang dia harus hadapi karena kesalahannya dia juga. Di dalam Lukas pasal yang ke-12, Tuhan Yesus juga memberikan perumpamaan supaya kita tidak bergantung pada harta yang kita punya. Pasal 12 mulai ayat yang ke-13, saya nggak usah bacakan, mungkin dari ayat 16 saja, nanti bisa dibaca sampai ayat yang ke-21. Hasil tanahnya berlimpah-limpah, terus kemudian dia merasa tenang dengan hasil tanahnya itu. Cukup bagi dia. Dia mengatakan, jiwaku ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya, beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Dia pikir dia akan bisa menikmati itu dalam jangka waktu yang panjang. Ayat 20, tapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Hidup kita bukan bergantung pada apa yang kita miliki, pada apa yang kita bisa nikmati, bukan. Hidup kita bergantung kepada Tuhan. Efesus 4, saya memikirkan ini menarik sekali. Ketika Paulus berbicara tentang ya manusia baru, ayat yang ke-28. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya apa? Bukan supaya dia dapat mencukupkan kebutuhan sendiri saja, tapi supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wah, ini luar biasa bagi saya. Orang yang biasanya mencuri, terus disuruh kerja, itu sudah susah banget gitu ya. Susah luar biasa pasti. Begitu. Tapi ini bukan cuma bekerja untuk dia mencukupkan kebutuhannya sendiri, tetapi bagaimana supaya dia bahkan bisa menolong orang lain, bisa memberikan kepada orang yang berkekurangan. Wah, bagi saya ini satu hal yang luar biasa kalau kita bisa melakukan hal ini gitu ya di dalam masa pandemi ini. Bukan cuma kita memikirkan kebutuhan kita, tapi ada orang-orang lain yang lebih terdampak, yang lebih sulit. Ya, kalau kita masih diberikan kelebihan, kecukupan, kita bisa membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Ya, itu yang seharusnya kita lakukan ya di dalam masa ini gitu ya. Bukannya kita cuma memikir, waduh saya tadinya bisa liburan ke luar negeri 2 kali setahun, sekarang nggak bisa, itu penderitaan gitu ya. Ya menurut saya ya kita mesti bertobat kali ya di dalam hal-hal yang seperti ini, melihat bahwa banyak orang yang lebih sulit, banyak orang yang lebih menderita. Ya kalau kita masih diberikan kecukupan, ya mari kita juga berbagi dengan mereka. Kalau kita masih diberikan kekuatan tangan untuk bekerja, ya, talenta, kemampuan untuk kita bisa menghasilkan sesuatu yang baik, ya mari kita bekerja. Karena prinsip ini ya sekali lagi Tuhan sudah perintahkan kepada Adam dari sejak awal supaya dunia ciptaan ini dikelola, diusahakan, dan dipelihara. Kita di dalam survei yang kita lakukan, kita juga tanyakan kepada para responden seberapa yakin Anda merasa dapat bertahan menghadapi pandemi ini hingga pandemi ini selesai. Dan di dalam skala 1 sampai 10, angka 1 itu sangat tidak yakin bertahan, angka 10 itu sangat yakin akan bertahan, maka ada sekitar 15% responden yang memberikan nilai hanya 1 sampai 5. Dan memang tidak banyak, tapi ada orang-orang yang benar-benar khawatir akan masa depannya. Dan alasannya adalah karena keuangannya. Pertanyaannya kembali kepada Pak David dan Pak Budi, bagaimana harusnya kita menyikapi kondisi keuangan kita dan secara khusus relasinya dengan kepastian masa depan? Apakah ini hal yang harus benar-benar kita hindari? Memikirkan dari tadi bicara soal menabung,
Kalau tidak ada tabungan, apakah artinya masa depan kita tidak terjamin dan wajarkah kita menjadi sangat down dan bahkan khawatir akan masa depan kita? Kalau saya lihat ya, tabungan itu kan pasti membantu Iya. dalam mengisi gap hidup kita waktu kita mungkin di PHK kan atau apa hal lain terjadi dalam hidup kita, emergency lainnya. Cuma tidak ada satu orang pun yang akan melalui tabungan itu pasti mendapatkan suatu garansi dalam hidup, itu tidak ada. Karena tabungan pun bisa habis, kebutuhan emergency bisa terjadi sewaktu-waktu, bahkan emergency tersebut bisa melebihi daripada mungkin kapasitas kita yang kita miliki dalam tabungan kita, itu bisa terjadi. Ada orang yang mikir kalau sudah punya tabungan lalu dia lebih safe, enggak juga. Kalaupun sudah punya tabungan, tetap kita harus bekerja. Ada orang yang demikian. Banyak orang yang setelah dapat lotre, $1 juta kah atau berapa, dalam kemudian langsung jatuh miskin ya. Kenapa? Ya karena nggak tahu cara pakai uang satu. Kedua mungkin mereka berpikir mereka udah nggak usah kerja lagi. Ya sudah dapat lotre berhenti bekerja. Padahal pekerja itu ada suatu kita mungkin suatu hari bisa bicarakan. Pekerja itu suatu hal yang indah. Labor, keringat itu satu hal yang berharga di mata Tuhan. Ada orang yang mengatakan kalau saya udah punya tabungan sedemikian atau uang saya nggak usah kerja, lalu hanya rely on tabungan, itu akan habis, pasti akan habis. Nah tadi yang sudah disebut juga oleh Pendeta Budi juga, ada orang-orang tertentu yang mungkin merasakan bahwa bekerja ini tidak cocok tuh dia. Bekerja ini mungkin tidak worthy waktunya dia. Dia dulu pernah bekerja mungkin dapat nilai sedemikian, dia cuma dapat setengah kali lipatnya, atau mungkin cuma 60%, atau itu menghina kesempatan kerja. Pandemi, ketika kita akhirnya mungkin kehilangan pekerjaan kita waktu pandemi, perlu bagi kita untuk bisa bekerja kembali. Jangan cuma bergantung kepada simpanan uang kita, atau mungkin kita harapkan ya mungkin orang lain yang membantu kita, dan seterusnya. Kita harus bisa berjuang kembali. Nah, sangat penting sekali khususnya untuk anak Tuhan, untuk mengetahui bahwa labor itu satu hal yang berharga di mata Tuhan, dan yang lebih penting bukan berapa jumlah uang yang kita miliki, tapi pekerjaan apa yang bisa kita usahakan. Ya, seberapa kita berani untuk akhirnya mengeluarkan tenaga, mengeluarkan keringat. Jangan menghina. Saya katakan kepada anak-anak mahasiswa di CIT ya, di Calvin Institute of Technology, saya katakan kepada mereka jangan menghina kesempatan bekerja. Ya, karena saya waktu dulu di luar negeri, itu saya dilatih, itu tidak pernah menghina kesempatan bekerja. Saya pernah angkat batu, saya pernah cuci piring, dan seterusnya. Ya, jadi cleaning service, dan seterusnya. Itu tidak apa-apa. Yang penting adalah akhirnya saya bisa menikmati hasil daripada kerja kerasku. Nah, banyak orang yang mungkin karena menghina kesempatan, akhirnya di sini mengharapkan pimpinan daripada Tuhan, penyertaan daripada Tuhan, tapi tidak mengusahakan, tidak akhirnya melakukan sesuatu di hidup. Itu saya rasa itu tidak agak timpang ya. Kita sebagai anak Tuhan itu memang percaya pemeliharaan daripada Tuhan itu perlu. Tapi bukan berarti bahwa Tuhan memelihara tanpa meminta keringat dalam hidup kita. Tidak demikian. Tuhan akan memelihara kita melalui keringat yang kita keluarkan. Saya rasa itu perlu diseimbangkan konsepnya. Dan kalau kita lihat di dalam Alkitab pun memberikan beberapa contoh yang sangat penting sekali mengenai anak Tuhan dan bijaksana yang mereka miliki di dalam mengelola uang atau berkat Tuhan. Kalau kita melihat Yusuf misalnya, Yusuf kita tahu bahwa dia akhirnya menjadi orang kedua yang penting sekali dalam tanah Mesir, dan dia tahu bahwa tanah Mesir tersebut akan mendapatkan masa subur 7 tahun, dan setelah itu akan menjadi masa pacek 7 tahun. Apa yang dia lakukan dalam masa suburnya itu sangat penting sekali, karena akhirnya dia berhasil membawa bangsa Mesir melalui masa pacekliknya, dan bukan cuma bangsa Mesir, tapi akhirnya juga bangsa-bangsa sekitar Mesir itu datang ke Mesir untuk beli makanan. Jadi ini suatu hal di mana Yusuf akhirnya menyimpan kelebihan. Dalam masa subur dia tuh menyimpan kelebihan-kelebihan yang dia miliki, yang Tuhan berikan kepada dia. Banyak anak Tuhan yang tidak melakukan hal ini. Banyak anak Tuhan di dalam masa suburnya mereka, itu mereka habiskan. Dalam masa daripada kelebihan yang Tuhan berikan kepada mereka, mereka tidak pikirkan dengan bijaksana bagaimana mengelola kelebihan tersebut, bagaimana mengelola berkat Tuhan tersebut. Akhirnya ketika masa kurang, pandemi tiba-tiba ya langsung habis, langsung kewalahan, atau bahkan bisnis perusahaan itu akhirnya bangkrut semua ya. Soalnya kalau kita perhatikan Sakeus ini justru bukan orang sebelum dia percaya kepada Tuhan, dia sudah menjadi orang yang bijaksana menurut saya dalam mengelola uang Tuhan. Kalau kita perhatikan dalam kisah dari Sakeus itu bicara, coba kita buka Lukas ya, Lukas pasal yang ke-19, itu Sakeus mengatakan suatu kalimat,
Ketika akhirnya Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan datang menghampiri atau makan di tempatnya di rumah dia, 19 ayat yang ke-8. Ya, tapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Perhatikan, dia akan berikan separuh daripada yang dia miliki kepada orang miskin. Kalau ada orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Ini kita perlu memikirkan matematika ya di sini. Bagaimana Sakeus ini akhirnya berani mengatakan kalimat itu. Dia adalah seorang pemungut cukai. Mungkin, sangat mungkin sekali, banyak sekali dia memeras orang dalam hal ini. Tapi dia berani katakan kalau ada orang yang dia peras, dia akan kembalikan 4 kali lipat. Either dia tidak pernah memeras orang, tidak likely itu happen, atau dia mengelola uang yang dia miliki sedemikian rupa sehingga dia bisa mengatakan ada orang yang kuperas, aku kembalikan 4 kali. Itu setelah dipotong daripada setengah yang dia akan berikan pada orang miskin. Ya, saya rasa perlu ada suatu financial acumen, kebijaksanaan dalam mengerti bagaimana memakai uang, bagaimana menyimpan uang, bagaimana mengelola uang. Itu orang Kristen perlu memiliki bijaksana macam demikian. Tapi sayangnya banyak sekali orang Kristen itu yang cuma sangat rohani sekali sampai akhirnya tidak pernah memikirkan bagaimana mempertanggungjawabkan uang daripada Tuhan. Jarang sekali mereka pikirkan hal itu. Ya, saya menambahkan dari sisi yang lain ya. Yang tadi berkenaan kalau kita memang masih bisa mengusahakan sesuatu, bekerja dan lain sebagainya, yaitu itu jadi tanggung jawab kita, itu menjadi bagian kita ya, panggilan kita untuk kita melakukan hal itu. Di sisi yang lain kita juga perlu memahami dan juga perlu memperhatikan dan mengasihi orang-orang yang memang mungkin benar-benar kesulitan ya, sehingga mereka bahkan mungkin sudah nggak bisa melakukan apapun juga. Tetapi di dalam situasi yang seperti itu pun mungkin mereka juga dipanggil Tuhan untuk mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Saya jadi teringat kepada 2 janda, ya, satu janda di dalam perjanjian lama, janda Sarfat, yang kemudian Tuhan suruh Elia untuk menumpang di rumah janda ini. Ini janda, bukan janda kaya, janda miskin, yang pada hari itu cuma sisa sedikit tepung, sedikit minyak. Dia akan mengolah cuma 1 roti kecil untuk dia makan bersama dengan anaknya, dan setelah itu habis, nggak ada lagi. Ya, besok kemungkinan ya kelaparan, dan berapa hari kemungkinan dia akan mati kalau tidak mendapatkan pertolongan. Tetapi pada waktu itu ya Tuhan itu melalui Elia memerintahkan dia untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Tadi kan sampai menanyakan, ada orang-orang yang demikian khawatir dengan masa depan ya, setelah pandemi ini apakah mereka sanggup bertahan atau tidak. Ya, bertahan atau tidak itu bukan hanya bergantung pada usaha kita. Bertahan atau tidak itu terlebih-lebih itu pertama-tama itu bergantung kepada anugerah Tuhan, belas kasihan Tuhan. Siapa yang bisa menjamin orang yang kaya nggak akan terus kemudian misalnya mati, seperti peringatan di dalam Lukas pasal yang ke-12 tadi, orang yang memiliki tanahnya menghasilkan demikian banyak sampai dia harus bongkar lumbungnya untuk bisa memasukkan seluruh hasil tanahnya itu, dan kemudian dia bisa mengatakan kepada jiwanya tenang, sekarang tenang karena punya demikian banyak. Siapa yang menyangka kalau besoknya dia akan mati, gitu kan ya? Nggak ada yang tahu tentang hidup kita. Maka hidup kita sebenarnya bukan bergantung kepada diri kita sendiri saja, tapi lebih bergantung kepada Tuhan. Janda Sarfat itu memberikan ya kepada Elia. Bagi saya itu mempercayakan hidupnya, masa depannya. Dia harus mempercayakan hidupnya, masa depannya. Justru ketika dia melakukan hal itu, benar-benar hidupnya dipelihara oleh Tuhan. Janda yang kedua adalah janda yang dilihat oleh Tuhan Yesus di dalam bait Allah ketika memberikan persembahan. Cuma 2 peser. Itu satu persembahan yang sangat kecil sekali dibandingkan dengan orang sebelumnya, seorang kaya yang memberikan banyak sekali. Tapi Tuhan Yesus mengatakan dia memberikan seluruhnya. Dia memberikan yang lebih banyak dibandingkan dari orang kaya. Ya, itu mungkin sekali ketika janda itu memberikan seluruh miliknya itu. Ya, dia puasa hari itu, dia nggak makan hari itu. Tetapi itu dia mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa besok Tuhan akan memberikan kesempatan dia bekerja. Orang dulu bekerjanya bisa harian ya. Sangat mungkin dia memberikan seluruhnya dan kemudian dia percaya besok Tuhan akan memberikan kesempatan dia bekerja untuk dia mendapatkan uang dan kemudian dia bisa membeli makanan untuk dia melanjutkan hidupnya. Itu mempercayakan hidup kepada Tuhan. Nah, kalau Tuhan sudah mengatakan hal seperti ini di dalam Alkitab, dan kemudian kita mungkin sekarang di dalam keadaan yang sulit, bukan karena kita malas, tapi memang mungkin karena sangat ya kondisi kita memang tidak memungkinkan dan lain sebagainya, ya kita datang kepada Tuhan, berharap kepada pertolongan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga akan bisa menolong kita.
Seperti Tuhan sudah membuktikan kepada dua janda ini benar-benar desperate kehidupan mereka. Bukan ngomong 1 bulan, 2 bulan ke depan, bukan. Besok makan apapun nggak tahu. Tetapi Tuhan memelihara, Tuhan menolong dia. Tema terakhir sebelum menutup adalah bagaimana peranan gereja soal keuangan, terutama hubungannya dengan para jemaatnya. Di dalam survei yang kami lakukan, kami juga menanyakan, menurut Anda, bagaimana caranya gereja dapat membantu jemaat dalam hal finansial? Banyak jemaat melihat bahwa ada banyak hal yang bisa dilakukan oleh gereja. Contoh-contohnya adalah mulai dari bantuan langsung, baik tunai, uang, sembako, ataupun juga mengkoordinasikan bantuan. Belum tentu melakukan bantuan langsung, tapi minimal mengkoordinasikan mulai dari mendata, mengkoordinir jemaat untuk saling membantu, atau menciptakan marketplace untuk bisa ada jual dan beli di antara jemaat atau bahkan keluar jemaat. Dan saya juga mau tanyakan kepada saudara-saudara yang menonton, bagaimana menurut Anda, bagaimana peranan gereja dalam hal keuangan, khususnya keuangan jemaat? Apakah di dalam masa pandemi ini gereja juga punya peranan penting, dan peranan seperti apa yang menurut Anda gereja harus lakukan? Oke, ini suatu pertanyaan yang menarik ya. Menurut saya gereja, komunitas gereja tuh harus bisa dipakai oleh Tuhan dalam masa-masa pandemi ini. Tapi bijaksana apa, caranya bagaimana tuh yang harus kita juga memiliki prinsip daripada firman Tuhan. Di GRI Karawaci sendiri ketika dalam masa-masa pandemi tahun lalu khususnya ya pada bulan April Mei ketika pandemi baru tidak lama mulai, itu banyak jemaat yang juga terdampak. Dan kita bersyukur juga bukan hanya akhirnya GRI Karawaci bisa memberikan sembako kepada jemaat yang memerlukan, tapi juga di luar daripada jemaat kita sendiri. Kalau saya tidak salah lebih daripada 1.000 paket sembako yang kita sudah bagikan selama lebih dari sekitar 2 bulan tersebut. Kita bersyukur untuk semua pekerjaan Tuhan itu. Satu hal yang dalam membantu ya, gereja dipakai Tuhan untuk membantu orang yang kekurangan ini. Menurut saya, bantuan yang kita berikan bukan bantuan uang. Bantuan yang kita berikan adalah suatu bantuan yang diperlukan. Misalnya kalau sembako, kita berikan sembako. Belum tentu harus dengan membantu dengan bantuan uang. Ada orang yang mengatakan bahwa kalau kita beri bantuan uang kan lebih gampang mereka pakai sesuai dengan kebutuhan mereka. Cuma dalam hal ini menurut saya, kita memberikan apa yang mereka perlukan. Karena kalau kita memberikan uang secara langsung, itu orang bisa pakai untuk hal yang belum tentu mereka perlukan. Ya kita memberikan dengan apa yang mereka perlukan, dan misalnya kalau sembako, kita bisa, karena kita beli dengan jumlah lebih banyak, kita pasti bisa mendapatkan dengan uang yang sama, itu hal yang mungkin lebih banyak. Itu suatu penghematan bagi mereka juga. Lalu saya mau bicara mengenai prinsip daripada gereja menjalankan diakonia. Kalau kita lihat dalam beberapa prinsip daripada firman Tuhan, coba kita buka misalnya daripada 2 Tesalonika ya, 2 Tesalonika pasal 3 yang ke-10. Ada suatu prinsip firman Tuhan yang sangat clear sekali di sana, yang mengatakan bahwa orang yang tidak bekerja, yang tidak mau, bukan tidak bisa ya, yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Ini suatu peringatan yang sangat keras sekali daripada Paulus. Kalau ada seseorang yang memiliki kapasitas untuk bekerja, tapi dia tidak mau bekerja, itu bukan berarti bahwa gereja harus terus-menerus menopang kebutuhan hidup dia. Tidak. Itu adalah orang yang seharusnya memang tidak perlu makan, karena dia bisa bekerja dan tidak mau bekerja. Prinsip yang kedua saya harus katakan di dalam hal ini, yaitu 1 Timotius pasal 5 ayat yang ke-8. 1 Timotius pasal 5 ayat ke-8 itu bicara mengenai bagaimana ketika seseorang itu memerlukan bantuan. Saya bacakan di sana. Tetapi jika ada seseorang yang tidak memeliharakan sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu sudah murtad dan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Saya memiliki suatu prinsip bahwa gereja itu bukan yang layer pertama, diakonia itu bukanlah orang atau layer pertama di dalam membantu orang, tapi sanak saudara, keluarga, relatif itu harus jalan terlebih dahulu. Paulus ini katakan kalau ada seseorang yang tidak memelihara sanak saudaranya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad. Bukan cuma murtad, dikatakan lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Jadi kasih privilege, kasih hak kepada sanak saudara untuk membantu lebih dahulu. Baru kalau itu masih belum cukup atau tidak dilakukan, gereja baru masuk, diakonia itu baru masuk dalam hal ini. Jadi gereja tidak bisa diharapkan untuk menjadi suatu layer pertama untuk melakukan diakonia kepada semua orang yang memerlukan. Tidak.
orang keluarga harus ada privilege hak untuk melakukan hal ini terlebih dahulu. Yang ketiga, saya mau buat kita baca daripada Kisah Rasul. Coba kita buka Kisah Para Rasul. Kisah Rasul pasal yang kedua. Coba kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya, Kisah Rasul pasal yang kedua, saya akan bacakan satu ayat yang penting, yaitu ayat yang 45. Ini jadi prinsip diakonia yang sangat penting sekali. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Di dalam menjalankan diakonia, Alkitab mengatakan itu orang menjual apa yang mereka miliki, ya, lalu akhirnya untuk dibagikan kepada orang lain yang memerlukan, banyak orang lain yang memerlukan. Jadi dalam menjalankan prinsip diakonia itu bukan satu orang membantu satu orang dalam gereja, itu tidak boleh terjadi. Itu nanti spirit daripada savior itu bisa sangat gampang terjadi. Lalu orang yang dibantu mungkin merasa berhutang budi hanya kepada satu orang tersebut. Yaitu tidak boleh satu orang membantu satu orang, tidak boleh satu orang membantu seluruh gereja, tidak boleh orang kaya lalu membantu seluruh gereja, tidak boleh seluruh gereja bantu satu orang juga tidak boleh. Kalau kita perhatikan di sini, sekali lagi 4:5, selalu ada dari mereka plural, yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jadi banyak orang membantu banyak orang. Itu prinsip diakonia yang sangat penting sekali. Dalam hal ini gereja digugahkan. Mari kita memikirkan mengenai kebutuhan daripada sembako dan seterusnya. Lalu mereka mengumpulkan uang. Banyak orang mengumpulkan uang dan kita mengelola uang tersebut untuk keperluan dari banyak orang di dalam gereja. Ini prinsip yang harus kita pegang. Kita ada di tema besar pandemi mengubah kita, tapi ketika kita memakai kacamata firman Tuhan dan memakai sudut pandang Tuhan, ternyata begitu banyak berkat, termasuk mengajarkan kita ketika kita memakai firman Tuhan untuk melihat, memandang pandemi ini dengan benar. Saudara-saudara, saksikan terus dan nantikan episode-episode berikutnya dari Pilgrim's Talk, dan juga saudara bisa melihat program-program lainnya di dalam channel ataupun akun sosial media yang saat ini saudara sedang saksikan. Untuk channel YouTube, Anda bisa mensubscribe Tota Scriptura, atau di Facebook dan juga Instagram Anda bisa memfollow akun Gary Karawaci. Sekali lagi, Tuhan memberkati kita semua.